kita carikan solusinya bersama. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu bahwa kegiatan yang akan kita lakukan pada saat ini, Bapak Ibu guru akan memberikan ide-idenya, saran-sarannya, masukan-masukannya sehubungan dengan bagaimana kita menepis atau mencarikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi ini Bapak Ibu guru diharapkan bahwa masalah itu bukan hanya bersifat asumsi-asumsi kita saja atau perkiraan-perkiraan juga ya Bapak Ibu, jangan sampai itu kita hanya memperkirakan saja atau berpendapat saja atau berperasaan saja bahwa anak kita seperti ini, anak kita seperti ini, peserta diri kita seperti ini, tapi harus ada sumber data yang jelas. Nah, sumber data yang jelas itulah yang akan kita kaji bersama, akan kita pelajari bersama Bapak Ibu, akan kita cari masalah-masalah apa yang ada di dalam sekolah kita ini. Seperti contoh, bisa juga sumber data yang Bapak Ibu ambil nanti itu, karena itu kan fakta ya Bapak Ibu, itu real, yang akan menjadi sumber bagi kita untuk kita kaji nantinya. Bisa dari raport pendidikan, bisa juga dari hasil asesmen. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal kepada anak-anak kita, bisa juga hasil dari penilaian Bapak Ibu selama ini, dan bisa juga dari hasil supervisi, entah itu hasilnya hasil supervisi dari kepala sekolah atau hasil supervisi dari Pak Pengawas. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, bahwa saat ini kita akan lebih banyak berdiskusi, tentunya yang basisnya itu adalah peserta didik. Jadi kita akan melakukan diskusi berdasarkan refleksi. Bapak Ibu kan kemarin sudah melakukan refleksi. Bapak Ibu bersama kepala sekolah, bersama pengawas sudah melakukan refleksi. Di sekolah kita apa sebenarnya yang masih perlu kita carikan solusinya? Masalah apa yang perlu kita segera, menurut Bapak Ibu itu urgent atau skala prioritas untuk kita segera carikan solusinya. Ya, Bapak Ibu saya izin share screen dulu tahapan-tahapan kegiatan PMO yang akan kita lakukan pada saat ini. Tolong dimonitor Bapak Ibu, apakah di layar Bapak Ibu sudah kelihatan? Belum, Bu. Bagaimana dengan ini? Ya, sudah. Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, ini adalah PMO level sekolah yang akan kita lakukan pada sekolah penggerak anak muda. Ini Bapak Ibu gambaran umum PMO yang akan kita laksanakan. Ada 4 tahap. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama refleksi pembelajaran, yang tentunya refleksi pembelajaran yang Bapak Ibu sudah laksanakan bersama dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga teman-teman guru yang ada di sekolah kita di SMP Negeri Satap Rantebulahan Timur ini. Itu basisnya adalah peserta didik. Nah, apa yang sudah menjadi masalah atau akar masalah yang seharusnya kita segera akan benahi, akan kita carikan solusinya Bapak Ibu. Nah, ini langkah pertama Bapak Ibu, tahap yang pertama sebenarnya Bapak Ibu sudah laksanakan. Nah, saat ini sebenarnya kita sudah masuk pada tahapan yang kedua. Berdasarkan hasil refleksi Bapak Ibu, masalah-masalah yang Bapak Ibu temui yang perlu kita segera benahi, saat ini kita akan menemukan akar masalahnya. Sebenarnya apa yang menjadi akar dari permasalahan yang Bapak Ibu lihat itu. Nah, saat ini juga kita akan menyepakati solusi. Dan itu ada pada tahapan yang ketiga. Nah, setelah Bapak Ibu kita melaksanakan PMO, saat ini Bapak Ibu akan melakukan implementasi. Jadi Bapak Ibu akan melaksanakan atau Bapak Ibu akan menerapkan apa yang kita sepakati pada saat ini. Atau solusi-solusi yang kita sepakati, itu yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti. Nah, ini gambarannya. Di tahap 1 Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, PMO level sekolah, melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian saat ini kita akan tiba pada tahap 2 dan 3. Kita sudah melaksanakan PMO, kita akan melakukan akar masalah, kemudian kita akan solusi, dan kita akan melakukan
akan implementasi. Misalnya akar masalah mungkin literasi kita rendah. Kenapa kira-kira literasi rendah? Apa masalahnya? Apa yang membuat literasi kita rendah? Lalu kita akan menyepakati solusi apa supaya kedepannya literasi kita ini bisa meningkat. Nah, sesudah itu apa yang akan kita sepakati, apa yang akan Bapak Ibu rencanakan, itulah yang akan Bapak Ibu implementasikan nanti setelah PMO. Oh ya, ini siklusnya ya, saya kira sama dengan tadi Bapak Ibu. Refleksi itu tahap pertama yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian yang kedua ya ini adalah siklusnya, bersama-sama kita saat ini akan menemukan akar masalah, lalu kita menyepakati, dan setelah itu pasca PMO Bapak Ibu akan melakukan implementasi. Bukan hanya berhenti sampai di sini. Setelah Bapak Ibu melakukan implementasi tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan terus berulang siklusnya seperti ini. Kita akan melakukan lagi refleksi, apakah yang sudah dilakukan ini sudah baik atau belum. Jadi Bapak Ibu nanti PMO level kedua nanti PMO bulan, kalau tidak salah bulan 10 Bapak Ibu kita akan melakukan refleksi lagi. Kita akan melihat sejauh mana progres dari solusi yang kita tawarkan atau program yang akan Bapak rencanakan itu berhasil atau bagaimana. Jadi kita akan evaluasi nanti, kita lihat progresnya nanti ketika kita PMO lagi di bulan Oktober Pak. Ya ini perbedaan antara PMO level sekolah angkatan 1 dan 2 dan kita sebagai angkatan 3. Kalau angkatan 1 dan 2 itu mereka PMO sendiri. Nah, kalau kita saat ini kita akan melakukan PMO bersama-sama. Ya, kita masih bersama dengan fasilitator. Nah, kalau di angkatan 1 dan 2 itu mereka sendiri Pak, hanya difasilitasi oleh pengawasnya dan juga kepala sekolahnya. Nah, ini tugas kita masing-masing Bapak Ibu, pihak kepala sekolah. Nah, ini yang sudah dilakukan yaitu pra PMO, menyepakati jadwal pelaksanaan PMO, ya ini kita sudah lakukan. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan refleksi. Nah, saat ini kita akan secara bersama-sama mencari, ini berulang-ulang saya sebut, mencari akar masalah dan menyepakati solusi. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu ada juga pihak yang lain yang akan bersama kita, itu koordinator fasilitator sekolah penggerak. Tapi saat ini koordinator kita ini di pra PMO, dan saat PMO ini mereka belum bertugas. Nanti setelah pasca PMO baru mereka bertugas itu melaksanakan refleksi pada PMO yang biasa Bapak Ibu mungkin sering dengar, itu ada namanya FKK atau Forum Komunikasi dan Koordinasi PPSP. Ya. Juga koordinator kita itu akan bertugas untuk menganalisis hasil PMO yang kita lakukan ini. Jadi Bapak Ibu, hasil PMO yang akan kita lakukan pada saat ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, barangkali sudah ada di instrumen yang dibagikan, itu yang akan kita isi bersama-sama Bapak Ibu. Lalu koordinator fasilitator sekolah penggerak ini akan melakukan analisis dari apa yang telah kita lakukan atau hasil dari PMO kita. Ya, Bapak Ibu, ini. Nah, Bapak Ibu tadi atau kemarin ya Bapak Ibu sudah melakukan refleksi pembelajaran yang tentunya itu berbasis pada peserta didik. Nah, kalau refleksi pembelajaran itu muatannya, materinya sangat luas Bapak Ibu. Tetapi dari permasalahan yang Bapak Ibu lihat, tentunya ada banyak ya Bapak Ibu, di sekolah itu tentunya ada banyak masalahannya. Kita akan lebih mengerucutkannya menjadi beberapa topik saja. Apakah Bapak Ibu boleh memilih 2 topik, kemudian masing-masing topik ini juga memilih lagi salah satu topiknya, atau bisa satu saja topiknya lalu memilih 2 subtopiknya. Yang pastinya Bapak Ibu bahwa kita untuk saat ini PMO pertama untuk kita sekolah penggerak ini, kita hanya diberi 2 saja dulu supaya kita lebih fokus. Nah, kalau misalnya kita mau ambil semuanya Bapak Ibu ini bisa saja akan terbengkalai kalau misalnya kita mau ambil semuanya. Jadi oleh BGP itu memberikan kita lebih dikerucutkan Bapak Ibu, lebih difokuskan pada cukup 2 subtopik saja. Kalau misalnya Bapak Ibu mengambil 2 topik, berarti masing-masing topik ini hanya 1 subtopiknya. Tetapi kalau misalnya mau mengambil cukup 1 topik saja, berarti 1 topik itu terdiri dari 2 subtopik. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, apakah Pak
topik yang kita pilih ini terdiri dari 2 topik atau 1 topik? Ya, terima kasih Bu. Sesuai dengan kesepakatan kami Ya, hasil kemarin refleksinya ya Pak ya. hasil refleksi, kami akan memilih 2 topik. Yang pertama di manajemen dan pengembangan sekolah dengan subtopik strategi kebijakan dan program pengayaan siswa, terutama pada penguatan literasi dan numerasi. Topik yang kedua adalah implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih banyak. Jadi berdasarkan refleksi Bapak Kepala Sekolah bersama pengawas dan juga teman-teman guru yang ada di sekolah kita ya, di SMP 4 Sata Pantin, kita memilih 2 topik dan masing-masing topik ini terdiri dari 1 subtopik. Berarti untuk topik manajemen dan pengembangan sekolah kita memilih subtopik bagian F ya Pak ya di sini, strategi dan program pengayaan siswa. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa akan lebih spesifik lagi, akan difokuskan lagi ke penguatan literasi dan numerasi. Nah, izin Pak bertanya, sumber data yang Bapak gunakan untuk memilih topik ini apa ya Pak? Dari rapor pendidikan ya Pak? Ya. Oke, selain itu oh ya, oke baik. Selain itu Pak, apakah ada sumber lain seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dari asesmen, bisa juga dari refleksi Bapak Ibu guru, kemudian bisa juga dari hasil penilaian, nilai-nilainya Bapak Ibu guru selama ini, atau bisa juga dari hasil supervisinya kepala sekolah atau hasil supervisinya Bapak pengawas. Untuk sementara sumber datanya, ya. Silakan Pak Kapsek. Maaf dan saya punya jaringan. Jadi sumber datanya kalau yang di numerasi dan literasi diambil dari sumber data di raport pendidikan, di mana di raport pendidikan itu tim merah terutama di literasi dan numerasi, iya sangat kurang di situ, hanya 33,3%. Jadi masih merah ya? Masih merah Ibu, masih merah. Baik, terima kasih Pak Kepsek sudah memberikan gambaran. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita sepakati hari ini. Harapan saya bahwa diskusi yang akan kita bangun, akan kita bina pada saat ini akan mencari solusi dari permasalahan ini. Harapan kita bahwa ketika anak-anak kita lagi melakukan asesmen, kalau tidak salah bulan 9 ini ya Pak ya, akan ada lagi asesmen, nilai rapor pendidikan kita sudah bisa meningkat. Nah, inilah yang kita mau carikan, kira-kira bagaimana solusinya ini, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dadang. Nah, kemudian implementasi pembelajaran di kelas. Kalau tidak salah tadi Bapak memilih juga bagian F ya Pak ya, dua-duanya bagian F, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Iya, oke, baik Bapak Ibu. Kalau ini pembelajaran berdiferensiasi berarti sumber datanya juga mungkin masih juga rapor pendidikan ya Pak ya, karena mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi belum, atau bisa juga ya Pak ya dari sumber datanya itu dari refleksi guru itu sendiri yang merasa bahwa di sekolah kita memang belum maksimal kita dalam melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, sebenarnya Pak, kalau ini pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya kita bisa gunakan nanti ini asesmen. Misalnya Bapak Ibu kemarin ya ada namanya asesmen awal. Ya, sebenarnya kita bisa lihat di sini Pak. Oke. Ya, saya kira. Terima kasih Bu. Saya berikan komentar sedikit kenapa kami memilih pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ya, kemarin waktu kami membuka refleksi, memang ini banyaknya yang oleh Bapak karena kesan ini di
kurikulum 13, kurikulum merdeka baru dan ya apa dan mengalami banyak kendala. Izin Ini Pak suatu Dadang. persoalan. Izin Pak. Ya Bu, ya. Sepertinya suaranya Bapak saya tidak tidak dengar, kayak terpantul-pantul Pak. Kira-kira penyebabnya apa ya? Artinya saya tidak bisa tangkap betul apa yang Bapak sampaikan karena sepertinya Terpantul nih. ya sudah bagus ya. Sudah Pak. Oke. Ya. Oke Bu, sudah jelas? Iya, oke. Ya. Ya, saya ulangi, alasan kami milih pembelajaran berdiferensiasi karena ya ini pembelajaran berdiferensiasi kami sudah coba terapkan di sekolah, namun Bapak dan Ibu guru mengalami banyak kendala karena ya dari hasil refleksi yang mereka lakukan, ya mereka mengatakan ya kami sedikit kesulitan dalam memetakan siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ya jujur saja hal yang paling kendala ditemukan khususnya di kelas 7 ini adalah ya masih ada anak-anak yang, mohon maaf kalau saya katakan di sini, ya belum lancar lah membaca, ya tamatan dari SD. Itu persoalan yang sangat urgent yang ditemui oleh Bapak dan Ibu guru. Ya terkait juga dengan asesmen awal, kami diskusikan kemarin, ya apakah yang dilakukan di masing guru baik benar toksik atau bagaimana? Ini juga alasan kenapa kami angkat, mungkin ada hubungannya dengan asesmen awal dengan pelajaran sosialisasi. Gila itu sedikit. Terima kasih. Ya, jaringan di sekolah kurang bagus ya Pak ya, atau jaringan saya kan yang tidak bagus. Bagaimana Pak? Suara saya bisa ditangkap dengan baik di sana atau tidak ya Pak? Bisa Bu. Oh iya. Tadi waktu Pak Dadang bicara terputus-putus Pak di saya barangkali yang saya dengar. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata ada dua masalah ya. Ada dua masalah yang menurut kita berdasarkan hasil refleksi Bapak Ibu bersama Bapak Ibu pengawas dan juga teman-teman guru, yaitu tentang literasi numerasi yang ada di raport pendidikan kita ini masih bolehlah dikatakan bahwa masih rendah ya Pak ya, belum maksimal karena mungkin masih warna merah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau menurut Pak Dadang atau Bapak Ibu guru yang lain, kira-kira apa yang menyebabkan? Salah satunya tadi itu ya, secara ini tadi sudah Pak Dadang menyampaikan bahwa mungkin ini karena masih ada anak-anak kita yang belum lancar membaca. Nah ini kan pasti sangat erat kaitannya Pak. Nah kalau menurut saya Pak, ini mungkin harus ada koordinasi yang baik antara kita sebagai guru dan dan juga mungkin sekolah pendukung atau sekolah penyangga atau sekolah dasar yang mungkin mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah kita. Kenapa Pak? Karena ini kan sebenarnya seakan-akan ya beban yang seharusnya itu masih ada di mereka di SD, tetapi itu harus larinya ke kita. Iya. Larinya ke kita sebenarnya. Nah, sebenarnya ini bukan berarti bahwa kita tidak mau menerima mereka, tidak. Saya tidak sampaikan seperti itu ya Pak Dadang. Jangan sampai kita mengatakan bahwa sebenarnya kami tidak akan menerima, tidak. Hanya artinya kita perlu koordinasi yang baik. Kita kerjasama yang baik lah. Mungkin bagaimanakah ini perlakuan guru kita? Ya ini kan tidak bisa disangkal ini Pak. Akar masalahnya sebenarnya ada di sana. Karena bagaimana mau anak kita memahami soal-soal asesmen itu kan bukan soal-soal yang biasa Pak. Bagaimana anak-anak kita mau memahami soal-soal asesmen kalau kemampuan membacanya saja masih boleh, seandainya orang berbicara masih terbata-bata. Begitu ya Pak ya.
Jadi ini perlu barangkali bagaimanakah penanganan atau bagaimanakah perlakuan teman-teman kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang ada di SD kepada anak-anak kita yang seperti ini. Walaupun ya Pak Dadang, bahwa sebenarnya memang kita juga ada namanya ya di kurikulum Merdeka itu kan dikait dengan adanya teaching at the right level ya, kalau tidak salah ada guru bahasa Inggris di sini, kalau tidak salah itu bahwa kita akan memperlakukan siswa-siswi kita sesuai pada levelnya. Nah kalau misalnya anak-anak kita ini yang masih bolehlah Bapak tadi mengatakan bahwa masih rendah sekali, belum lancar membaca, nah berarti ini Bapak ini punya harus memiliki pekerjaan ekstra ini Pak. Ya, betul Bu. Ya. Betul Bu ya. Memiliki karena selain untuk mengajarkan materi, Bapak harus kembali lagi untuk melakukan perlakuan khusus, untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak kita yang modelnya seperti ini. Nah, saya mau tanya dulu Pak, seperti apa ini anak itu banyak sekali, maksudnya katakanlah itu kelas 7 ada berapa orang ya Pak ya? Yang kita terima ada berapa 7 orang, dan berapa orang yang masih mengalami kondisi seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ada 2 belum lancar Bu. 2 orang Pak. Dan 1 memang bagaimana Pak Guru Pak? Ya, itulah kondisi real Ibu. Ada yang belum ada juga yang itulah harus turun untuk yang ini. Ada ya Putus lagi ya Pak ya? ya Bu ya. Suka putus Pak. Saya tidak dengar suaranya Bapak lagi. Kayaknya ya, jaringannya ini. Tidak kedengaran suaranya Bu. Ya, bagus lagi Pak. Kenapa tadi bagus sekali. Ini lagi tadi bermasalah, ini sudah bagus lagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, dari 19 siswa baru yang ada, setelah Bapak dan Ibu guru melakukan asesmen awal di kelas, ya itu tadi kendalanya beberapa anak yang ditemui masih kurang lancar membaca. Ada juga yang sudah bisa membaca tapi ya masih terbata-bata ya. Artinya banyak sebenarnya persoalannya. Ada barangkali Bapak dan Ibu guru yang lebih tahu berapa persentasenya yang sudah lancar, yang masih ada yang baru mungkin diajar mengeja atau bagaimana ya. Ada juga yang bisa membaca tapi katakanlah ya belum memahami bagaimana cara membaca yang benar. Ini sangat, saya katakan sama Bapak dan Ibu guru, ini sangat suatu persoalan yang besar. Kita harus carikan solusi, karena bagaimanapun juga anak-anak itu tidak belajar dengan baik kalau bicara belum. Apalagi nanti persiapan untuk mengikuti asesmen. Dan juga Bapak dan Ibu guru juga sampaikan bahwa kendala juga dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seharusnya pelajaran yang kita teruskan di SMP kita bukan semuanya, tapi Bapak kurang. Saya dengar suara tak Pak Dadan. Pak Adrianto, siapakah yang di kota hari ini? Semua di sekolah kan? Pak Adrianto di sekolah juga? Ya, ada yang tidak di. Pak Adrianto di sekolah juga Bu. Oh.
Iya, saya cuma mau mengecek saja Pak, jangan sampai jaringan saya yang bermasalah. Pak Peter, mohon izin Pak Pengawas, apakah suaranya Pak Dadang jelas Pak Peter dengar? Kalau saya jelas, jelas. Jelas sekali suaranya Pak Dadang? Tidak. Itu. Iya Pak, tunggu saya cari dulu Pak Dadang. Iya, Bu, silakan. Halo. Sama Pak Dadang, ternyata jaringan di tempat saya kurang bagus kalau begitu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Pengawas. Ada yang mau disampaikan Pak Pengawas? Iya Pak, silakan Pak. Ya. Saya dengar tadi keluhannya kepala sekolah bahwa ada rata-rata siswa barunya itu kurang lancar membaca. Ada berapa Pak? Sudah rata-rata. Oh, ada beberapa ya. Iya. Oh ya, jadi disitulah akan dia lakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak yang belum lancar itu tentu ditangani khusus. Bagaimana cara supaya dia bisa lancar membaca? Karena bagaimanapun juga kalau anak tidak lancar membaca, bagaimana mau masuk di pelajaran lain, membaca saja tidak mampu. Jadi barangkali bisa ditangani khusus supaya anak-anak kita yang belum lancar ini setidaknya dalam beberapa bulan ini sudah bisa lancar membaca. Kira itu saja. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya mau mendengar suaranya Bapak Ibu Guru. Saya senang sekali ya Pak Dadang, karena Pak Dadang mau menghadirkan semua gurunya. Yang sebenarnya oleh BGP itu hanya 2 guru, 1 kepala sekolah dan 1 pengawas. Tapi memang saya sudah sampaikan, tolong kalau teman-teman guru ada waktunya, tidak berhalangan diupayakan hadir semua. Supaya ada ide-ide, ada gagasan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kita akan bersama-sama menuntaskan atau menepis masalah-masalah, setidaknya kita mulai sedikit mengurangi masalah-masalah yang ditemui di sekolah ini. Nah, apakah ada Bapak Ibu Guru yang mau menyampaikan sesuatu sehubungan dengan kondisi ini? Silakan Pak Untung. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi tadi Pak sudah sampaikan bahwa di sekolah kami di kelas 7 itu yang berjumlah 19 orang. Jadi kami sudah melakukan asesmen awal, cuma kami dalam asesmen itu bentuknya bervariasi. Ya, ini yang juga menjadi pertanyaan bagi kami dalam melakukan asesmen ini, asesmen awal. Dengan cara kami melakukan asesmen yang berbeda-beda, sudah seperti itu atau bagaimana? Kalau saya secara pribadi melakukan asesmen kepada anak-anak khususnya kelas 7 yang berjumlah 19 orang ini, saya menemukan bahwa ada 3 kelompok siswa di dalamnya. Ada kelompok yang saya golongkan kelompok yang masih di bawah. Tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa ada sebagian yang belum lancar membaca. Saya menemukan ada 3 orang yang belum lancar. Itu satu golongan. Kemudian golongan yang kedua, golongan sedang. Karena saya membuat 3 pertanyaan, dan pertanyaan mudah, sedang, dan sulit. Ya, dan yang bisa menjawab dengan mudah, pertanyaan yang mudah itu ada 17, jadi 3 yang tidak bisa menjawab pertanyaan mudah itu. Kemudian ada 12 yang bisa menjawab pertanyaan sedang, dan hanya 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan yang agak sulit. Sehingga saya golongkan ada 3 golongan siswa di dalamnya. Nah, dari situ kemudian kita mau menuju kepada pembelajaran berdiferensiasi ini.
Nah, inilah kesulitannya, atau kira-kira seperti apa bentuk pembelajaran yang kita akan lakukan ini kepada 3 golongan siswa ini dalam kelas. Kira-kira apakah menjadi pertanyaan saya dan juga sebagian teman-teman, ketiga golongan siswa yang ada dalam kelas ini, apakah kita mau lakukan pembelajaran dalam satu kelas secara bersamaan, ataukah kita bagi-bagi siswa dibagi 3 kelompok dengan pembelajaran yang mungkin secara bergantian, sehingga setiap siswa bisa mengikuti pelajaran secara baik sesuai dengan kemampuan masing-masing ini. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kami ke depan ini, yang mungkin ya kira-kira kita bisa temukan bentuknya seperti apa, Solusinya ya, ya, oke. solusinya seperti apa. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Untung. Saya sudah menangkap apa yang Bapak sampaikan. Mungkin masih ada lagi ya dari Bapak Ibu guru supaya lebih melengkapi ya Bapak Ibu masalah yang kita hadapi ini. Sebelum sedikit saya menyampaikan apa yang sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Untung, mungkin masih ada Pak Adrianto atau Pak Gusti. Mohon maaf teman yang lain mungkin belum. Ya, ada Pak Wiranto, ada Pak Roni, siapa lagi nih yang 4 orang ini yang tidak kelihatan namanya. Ada ini Ibu atau Bapak, ini Anggita, Ibu ya, Ibu Anggita, Ibu Cynthia, Ibu Selfrida. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Untung. Saya senang sekali bahwa di sekolah kita ini ternyata dihuni oleh Bapak Ibu yang hebat. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hebat. Karena walaupun dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang telah disampaikan oleh Pak Dadang dan juga Pak Untung tadi, masih ada teman-teman, masih ada anak-anak kita yang belum lancar membaca berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ini tetap semangat, dan memang menurut saya Bapak Ibu memang harus punya kekuatan ekstra untuk mendampingi anak-anak kita ini. Tadi Pak Untung sudah menggambarkan berdasarkan asesmen awal yang telah disampaikan oleh Pak Untung itu, bahwa anak-anak kita yang telah dikelompokkan itu ada yang low atau yang di bawah rata-rata, ada yang middle, ada yang tengah, kemudian ada yang high, yang di atas rata-rata. Nah, yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi itu yang saya lihat hanya 26% yang low, yang di atas, yaitu dari 5 dari 19 orang, itu 26% Bapak Ibu. Kemudian kelompok middle, kelompok tengah, 12 orang dari 19 itu 63% berarti anak-anak kita yang menurut asesmen yang dilakukan oleh Pak Untung itu sudah ada 63%, berarti sudah bolehlah dikatakan bahwa lebih dari 50%-nya Pak ya, sudah lebih dari setengah, karena ada 12 orang dari 19 orang, dia itu ada dalam kategori 63%. Kemudian yang mampu menjawab soal yang mudah itu 89%, karena dia 17 orang. Nah, ini akan sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena tidak mungkin anak-anak yang high tadi yang terdiri dari 26% ini, atau boleh dikatakan 5 orang tadi ini, tidak mungkin akan perlakuannya sama dengan anak-anak yang ada di kelompok low, kelompok di bawah rata-rata. Nah, jadi Bapak Ibu memang punya tantangan. Ketika Bapak Ibu nanti merancang pembelajaran, merancang modul ajar, memang harus mungkin modul ajarnya sama, tujuan pembelajarannya sama, tetapi Bapak Ibu harus melakukan perlakuan yang berbeda di ketiga kelompok tadi. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin dari segi prosesnya juga Bapak Ibu akan tidak sama nanti, tentunya tidak sama perlakuannya, dan juga mungkin tentunya dari segi materinya, dari kontennya.
Nah, yang menjadi persoalan bagi kita, apakah kita sudah memahami semuanya, sudah mengerti semuanya bagaimana merancang modul ajar, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara berdiferensiasi. Nah, saya mau kita semua, apakah ketika kita mau merancang modul ajar misalnya, atau menyusun ATP, yang kaitannya nanti ketika kita merancang kegiatan pembelajaran modul ajar, tentunya akan sampai pada pelaksanaannya di kelas, apakah Bapak Ibu modul ajar yang dibuat selama ini modul ajarnya sama dengan 3 kategori tadi, dengan 3 kelompok tadi? Apakah modul ajarnya sama atau dibedakan? Nah, kalau misalnya modul ajarnya masih sama, ya saya kira tidak masalah Bapak Ibu. Karena kita kan baru belajar. Kita tahun ini baru awal-awal Bapak Ibu. Yang kita adaptasi juga, yang kita modifikasi juga ini kan, kita adopsi ini kan yang ada semua pada PMM. Tetapi kembali lagi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merancang sebuah modul ajar, bisa saja TP-nya sama, tetapi untuk anak-anak kita yang masih low, yang masih di bawah ini tadi, kita cukup mengurangi atau menurunkan di KKTP-nya saja. Bagaimana kriteria ketercapaiannya? Mungkin tentunya tidak akan disamakan dengan anak-anak kita yang sudah di atas rata-rata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan materi, mungkin anak-anak kita yang berdasarkan asesmen awal tadi yang telah dilakukan oleh Pak Guru, Pak Untung, mungkin yang terdiri dari 5 orang, mungkin bisa kita jadikan sebagai partner Bapak Ibu. Kita mungkin bisa jadikan sebagai partner untuk dijadikan tutor sebaya kepada teman-temannya. Karena biasanya anak-anak ini ketika dibimbing atau didampingi, ditemani belajar oleh temannya, biasanya dia itu tidak akan sungkan-sungkan bertanya, sungkan-sungkan belajar bersama. Akhirnya pembelajaran yang kita harapkan ini bisa tercapai. Tentunya ini semua akan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, nah yang menjadi soal bagi kita Bapak Ibu, apakah kita semua ini sudah bisa belajar mandiri saja atau sudah memahami bagaimana sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada kita semua Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, saya harap ya Bapak Ibu semua kita di sini mengeluarkan gagasan-gagasan kita, ide-ide kita, apa yang perlu kita sepakati bersama supaya kita cari solusi dari permasalahan ini. Atau adakah Pak Dadang yang mungkin Pak Dadang sudah membuat draft atau membuat apa ya Pak ya? Mungkin instrumen yang kemarin dibagikan dari BGP, apakah sudah direfleksikan, sudah diisi bersama teman-teman kemarin di sekolah, supaya itu barangkali kita bisa bahas bersama bagaimana solusi yang Bapak tawarkan. Lalu kemudian barangkali kita akan bersama-sama menyepakati jika seandainya masih ada teknik lain atau cara lain yang kita anggap bahwa itu akan telak, itu akan lebih meningkatkan, lebih bisa untuk mengurangi, misalnya mengurangi masalah-masalah yang ada, atau akan lebih bagus kalau itu yang dijadikan solusi. Ada ya Pak? Oh, ada, saya siapkan speknya ini yang saya kaji dari teman-teman waktu kemarin kami berdiskusi tentang besi ini. Yep. Tentang akar-akar masalah yang sebenarnya dihadapi. Saya baca saja Bu ya. Bisa mungkin ditampilkan Pak kalau misalnya ada Bapak bikin dalam bentuk PPT atau Oh iya Bu ya. Siap. Supaya kita lihat semua. Ya.
tahu kenapa tidak bisa tersorong. Apa itu, Pak? Sudah Pak Dadang, sudah kelihatan. Bisa kelihatan? Ya, sudah Pak, sudah. Ya. Oke. Ya. Ya, ini mungkin saya mulai dari awal, Bu, ya. Ya, iya Pak, silakan. Iya, betul Pak, silakan Pak. Ya, ini refleksi kemarin. Ya, kemampuan literasi kurang, kemampuan numerasi juga kurang. Yang saya katakan tadi bahwa ya di rapor pendidikan ini masih tanda merah. Ya, ini kami ambil dari sumber data laporan pendidikan. Ya, ini akar masalahnya yang saya lihat barangkali nanti ditambahkan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Iya betul Pak, ya. Kurangnya minat baca peserta didik pada sumber belajar, ya khususnya buku di sekolah, Ibu. Kemudian masih terdapat ini tadi yang diperbincangkan, peserta didik yang kurang lancar membaca. Ya, di sekolah kami tidak bisa dipungkiri ya masih terbatas yang namanya perpustakaan. Perpustakaan tidak ada. Kami hanya menggunakan perpustakaan mini. Sehingga dalam waktu-waktu yang luang yang biasa kami berikan kepada anak-anak untuk membaca, ya kami hanya buatkan di sekitar digunakan jadi perpustakaan mendukung dalam kegiatan literasi. Ya, kemudian ya ini juga kami programkan itu Izin Pak Dadang, mungkin bisa di off kameranya saja Pak. Mohon maaf, di tempatku lagi tidak dengar suaranya Bapak. Mungkin ditutup saja kameranya Bapak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Ya. Kemudian dalam mengajar, ya kadangkala kami belum memaksimalkan dengan baik kegiatan literasi. Sebelum-sebelumnya kami biasa lakukan bahwa guru dalam mengajar wajib melakukan dulu literasi, misalnya membaca buku sebelum kegiatan ini, tapi ya di hari-hari ini ya sudah jarang dilakukan, ya sehingga ini tentunya mempengaruhi juga pada literasi anak-anak. Kemudian numerasi, ya ini juga masih kurang di rapor pendidikan. Ya terus terang, ya setelah kami refleksi bersama dengan guru-guru matematika di sekolah, bahwa memang masih terdapat beberapa peserta didik yang pengetahuan dasarnya tentang matematika itu masih sangat terbatas. Katakanlah misalnya, ya masih didapati anak-anak yang kategori belum tahu betul itu namanya kali-kali, padahal kita tahu itu kan salah satu dasar dari pengetahuan dasar matematika. Dalam menghitung bilangan misalnya, ya bilangan bulat, ya kadangkala anak-anak belum memahami dengan baik misalnya tanda-tanda pada bilangan itu. Kemudian ya masih banyak lagi yang refleksi bersama matematika, ya
anak-anak tidak memiliki pengetahuan dasar. Kemudian masih rendahnya ini minat belajar karena mungkin dipengaruhi tadi dari pengetahuan dasar matematikanya belum belum sehingga anak-anak juga masih minat belajar matematika sangat berkurang. Itu didai raportnya ya itu di hari siapa ya metode mengajar guru juga ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu guru ya, cenderung masih dalam bentuk ceramah atau dengan kata lain ya mungkin masih dalam bentuk konvensional ya. Ini kalau pembelajaran yang tidak bervariatif dalam kelas itu ya bisa juga memicu untuk minat anak-anak belajar tentang numerasi. Saya kira itu Bu untuk sementara. Kemudian ini untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, betul tadi apa yang sudah disampaikan Pak Guru. Jadi hasil refleksi kemarin kami bahwa guru-guru menyampaikan bagaimana ini Pak Kepsek, apakah sudah betul ini apa yang kami lakukan tentang asesmen awal, karena masing-masing guru punya cara yang berbeda atau beragam dalam melakukan asesmen awal untuk memetakan peserta didik. Ya, kemudian guru, yaitu tadi yang disampaikan Pak Untung, bagaimana untuk mengatur waktu dalam melayani setiap anak-anak yang sesuai dengan kategorinya tadi ya, atau kelompoknya tadi, yang ada yang low, ada yang sedang, ada yang high, atau yang pengetahuannya sudah tinggi. Ya, ini sekali lagi kami ini guru-guru mengatakan dalam kendala ini ya, akar masalahnya juga adalah belum bisa membaca ya, hanya di kelas 7 itu yang baru-baru masuk ini, sebagaimana yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi, masih ada sekitar 3 orang ya kalau tidak salah. Dengan modul ajarnya bisa sama, tetapi tujuan pembelajaran bisa sama, tapi cukup kita menemukan menurunkan saja KKTP-nya yang berbeda pada setiap anak. Jadi kurang lebih seperti itu Bu yang saya siapkan ini, itu sebagai hasil refleksi kemarin bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Ibu, dikembalikan. Oke, baik Pak Dadang. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi akar masalah berdasarkan refleksi Bapak Ibu. Nah, saat ini juga kita akan berdiskusi Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan kita tempuh atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan ini, atau solusi-solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan dari masalah-masalah yang ada ini. Ada, saya lihat ada di khusus literasi dan numerasi, dan juga ada di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan menyampaikan kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu solusi dari akar permasalahan yang ada ini. Ya, saat ini kita akan berbincang-bincang Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan menurut Bapak Ibu untuk mengatasi masalah tentang literasi dan numerasi anak-anak kita yang masih kurang, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Ya, terima kasih. Gusti, silahkan Pak. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Jadi kaitannya dengan yang disampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah tadi tentang akar masalah di literasi, memang di penyebab rendahnya literasi di sekolah kami, yang artinya yang saya khususnya bagi saya yang saya lakukan selama ini, memang betul yang disampaikan tadi bahwa minat baca sangat kurang. Yang kemudian yang biasa informasi yang saya dapatkan dari peserta didik pertama adalah memang membaca memang sudah tidak sama sekali, sudah tidak pernah dilakukan khususnya di rumah, sehingga berdampak di sekolah. Jadi kebiasaan membaca belum dimaksimalkan mulai dari rumah. Karena apa? Memang pengaruh lingkungan yang kemudian membawa anak-anak tidak lagi menggunakan memahami dengan baik tujuan pokok dari membaca itu, sehingga solusi yang kemudian artinya saya dapatkan tentang kurangnya minat baca peserta didik ini adalah harus memang dimulai dari rumah. Dan kemudian yang kedua adalah motivasi bagi peserta didik, tentang bagaimana guru-guru dan orang tua berperan di situ, memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa apa yang sebenarnya tujuan dari membaca itu, apa yang menjadi dampak ketika membaca itu kita laksanakan. Jadi ini ada dua solusi yang saya dapatkan sehingga literasi ini dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama tadi adalah membaca harus memang dimulai dari rumah, kemudian ke sekolah, dan yang kedua adalah memberikan motivasi kepada siswa untuk bagaimana kemudian bisa melakukan membaca. Jadi untungnya membaca apa, baiknya apa, dampaknya apa. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan solusi dari minat baca itu. Jadi saya kembalikan dengan ucapan terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gusti. Mungkin masih ada yang lain? Ada teman kita yang lain? Atau mungkin ada... ya, silakan Pak Untung. Oh iya. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu. Jadi karena ada dua persoalan Masalah. yang bicarakan ini, ada pertama adalah tentang generasi dan tentang pembelajaran berdepresiasi. Jadi mungkin kalau bisa satu-satu kita bicarakan, kita carikan solusi supaya lebih kita dapat menemukan solusinya. Jadi mungkin tadi sudah kita mulai dari tentang numerasi. Jadi kalau saya melihat di sekolah kami ini, salah satu persoalan adalah karena tadi sudah disampaikan, karena kurangnya waktu anak-anak untuk membaca. Itu persoalan. Yang kedua, saya menemukan bahwa sebahagian besar anak-anak di sekolah belum memahami atau belum terbiasa dengan bahasa Indonesia. Nah, sehingga mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita membiasakan anak-anak khususnya di kelas untuk menggunakan bahasa Indonesia. Karena kadangkala saya masuk di kelas memberikan atau menyampaikan pelajaran, tetapi anak-anak tidak memahami apa yang disampaikan. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata salah satu persoalannya karena anak-anak belum memahami bahasa Indonesia secara benar.
Jadi penangkapan anak-anak terhadap bahasa Indonesia yang disampaikan tidak dipahami. Ya, ini jadi mungkin solusinya adalah bagaimana kita membiasakan anak-anak ketika di dalam kelas itu selalu berbahasa Indonesia, supaya ketika kita menyampaikan pelajaran-pelajaran itu mereka dapat memahami. Ya, kemudian yang kedua, mungkin selain tadi yang disampaikan oleh Pak Gusti bahwa dimulai dari rumah harus dibiasakan membaca, mungkin perlu kita juga di sekolah mungkin perlu kita menyediakan buku-buku ya yang harus dibaca oleh siswa. Ya, yang biasa saya lakukan adalah saya memberikan materi kepada anak-anak. Ya, apakah saya biasa suruh membaca 1 halaman 2 halaman, lalu kemudian saya tanya apa yang kamu baca. Ya, sehingga saya bisa, selain saya ajar mereka untuk bisa membaca, kemudian saya juga mau mengetahui sejauh mana apa yang mereka tangkap dari apa yang mereka baca. Jadi selalu saya setiap saat saya kasih waktu bagi anak-anak untuk membaca, ya 1 halaman 2 halaman. Lalu kemudian sesudah itu saya tanya lagi apa kesimpulan yang kamu baca itu. Ya, jadi mungkin seperti ini yang saya bisa dapatkan di anak-anak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Untung. Apakah masih ada teman-teman guru yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Pak Ibu. Ya, silahkan Pak Wiranto. Ya, baik, terima kasih. Jadi, mengenai kurangnya literasi, ya, saya memberikan sedikit masukan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa baca anak-anak itu kurang. Nah, jadi setelah kita bisa membuat anak-anak meningkatkan minat bacanya, ya, kita akan menyiapkan aktivitas kepada anak-anak seperti buku-buku yang digemari anak-anak untuk dibaca, sehingga minat bacanya lebih tinggi di situ, lebih lebih sering untuk berlatih membaca ketika buku yang dibaca itu digemari seperti cerita, buku novel. Itu ya, mungkin itu saja Pak, ya, kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Pak Wiranto. Apakah masih ada Bapak Ibu? Ya, Ibu Cynthia. Halo Bapak Ibu Guru, Ibu Cynthia coba. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Pengawas? Silakan Pak. Pak Pengawas masih ada di room ini? Oke. Ya, mungkin jaringan di tempatnya Pak Pengawas lagi kurang bagus. Baik, Pak Dadang. Ya, slide-nya tetap ya Pak ya. Nggak usah diturunkan dulu. Nah, Bapak Ibu mencermati apa yang menjadi masalah di sekolah kita. Memang benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Gusti atau Pak Rahmat tadi ya, Pak Gusti ya, yang menyampaikan bahwa ini juga kita perlu ada kerjasama dengan orang tua, supaya jangan hanya di sekolah anak-anak kita itu belajar membaca, tetapi juga ada dukungan dari orang tua, ada orang tua di rumah yang juga beri perhatian yang penuh kepada anak-anaknya untuk lebih banyak belajar lagi.
Ya, karena kan kalau anak-anak kita kalau sudah di rumah sudah tidak bisa lagi ya Bapak Ibu kita intervensi ke sana. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu biasanya di sekolah-sekolah yang saya lihat itu ada kartu kontrol kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah. Ya, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari anak-anak kita. Ya, saya kira itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Gusti. Kemudian yang kedua tadi, ya ini sampaikan tadi oleh ya, oke Bu. Ya, terima kasih Bu Sintia. Ya, memang jaringan kurang bagus Bu. Ya. Kemudian juga yang disampaikan tadi oleh Pak Untung. Ya, memang Pak pembiasaan itu memang penting. Seperti yang disampaikan tadi Bapak bahwa anak-anak kita itu dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak kaku lagi ketika ada tugas, apalagi kalau anak-anak kita disuruh untuk melakukan presentasi. Nah, kalau misalnya anak-anak kita sudah terbiasa, nah ketika ada tugas-tugas bisa saja tugas-tugas bahasa Indonesia yang mungkin membutuhkan anak kita untuk presentasi, mereka tidak kaku dan berani lagi ya, Bapak Ibu. Nah, di sini juga profil pelajar Pancasilanya itu akan muncul di kritisnya ya, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita ini sudah mulai berani untuk melakukan presentasi. Nah, selain itu Pak Dadang, mungkin juga Pak kebiasaan-kebiasaan yang pernah Bapak lakukan dulu dan mungkin sudah ditinggalkan sekarang mungkin bisa lebih digali lagi Pak. Mungkin apakah pembiasaan ini mungkin ada apakah 1 kali seminggu ada belajar bersama atau membaca untuk meningkatkan literasinya, apakah 1 jam ataukah di awal pembelajaran saja, bisa juga mungkin 5 menit atau 10 menit setiap hari di awal pembelajaran. Ya, saya kira ini juga akan meningkatkan literasinya anak-anak kita Pak. Kalau dulu Pak kegiatan pembiasaan untuk membaca ini Pak 10 menit atau berapa menit, apakah itu sekali seminggu saja atau setiap hari memang Pak yang pernah dilakukan di sekolah kita? Pernah Izin Pak Dadang, mungkin bisa coba ditarik dulu ini slide-nya Pak, mungkin diturunkan dulu, share dulu supaya suaranya Bapak bisa saya dengar dengan baik. Iya, mungkin bisa di stop share dulu Pak. Iya, supaya saya dengar suara tak Pak. Iya, silakan Pak. Ya baik Bu. Jadi apa yang pernah kami lakukan dulu adalah setiap kali guru masuk mengajar itu diwajibkan untuk memberikan dulu buku bacaan kepada anak ya sekitar 10 menit Setiap hari dan Pak? iya, setiap kali ini masuk mengajar, Di awal tapi itu di awal pembelajaran, tapi itu tidak berjalan lama, mungkin karena kadangkala juga biasa kita guru barangkali untuk mengefisienkan waktu, jadi kadang-kadang juga tidak buku bacaan itu biasanya buku perpustakaan yang mau disiapkan ya, di kelas, tapi itu tidak berjalan dengan baik. Barangkali itu karena kurang kontrolnya atau bagaimana, dan itu menjadi satu solusi untuk bisa diefektifkan kembali. Hal kedua adalah menyangkut tentang perpustakaan. Memang satu masalah besar kami juga Bu, karena tidak mempunyai gedung perpustakaan. Kami di sekolah itu hanya ya kami berikan di situ perpustakaan ini. Karena tidak ada solusi yang kami kemarin adalah membuat jok baca di samping halaman sekolah, tapi saya lihat akhir-akhir ini juga sudah tidak termanfaatkan dengan baik. Hanya mungkin ditutup kameranya, izin Pak Dadang, Pak ditutup off cam saja Pak supaya saya dengar suara tak. Ya, jaringan ternyata kurang bagus. Iya. Ya, tutup kamera saja Pak. Bagus sudah? Ya, oke silakan Pak. Sudah, ya.
bisa ditempati anak-anak untuk membaca. Ya, jadi betul tadi nanti di dalam kurikulum nanti akan diatur secara detail untuk bagaimana pembiasaan-pembiasaan membaca bagi anak-anak. Ya, akan diefektifkan kembali, Bu. Karena memang kami sangat ketika merefleksi ini rapor pendidikan, ya sangat kurang ya. Saya kadang kesan kurang karena bertanda merah di situ. Jadi ya begitu, Bu, untuk sementara. Kemudian perlu juga ya menjadi bahan masukan dari kami apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, penting sekali juga menyediakan buku-buku yang diminati anak-anak. Karena kadang-kala buku-buku perpustakaan yang kami lakukan ya buku-buku yang hanya katakanlah sains ensiklopedia apa istilahnya itu ya. Ya kadang ya buku-buku tentang cerita ya masih sangat terbatas. Ini juga menjadi perhatian, mudah-mudahan bisa menjadi program sekolah kami ke depan. Saya bisa bangkitkan minat baca anak-anak. Hal-hal yang kami lakukan juga yang di sekolah ini ya salah satu hal yang sudah pernah kami lakukan untuk bisa membangkitkan minat baca anak-anak adalah kami menyusun membuat itu poster-poster baca yang dari teras-teras sekolah, yaitu kami lakukan ya bagian daripada literasi untuk anak-anak. Sekira begitu, Bu. Ya, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk semua berbicara di sini, karena di sinilah kita tempatnya untuk mencari solusi bagaimana mendiskusikan ini secara bersama. Guru yang berbicara fasilitas ini adalah baik sekali untuk kan kita tidak perlu maka dengan Bapak dan bahkan sekolah bersama. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya bahwa Pak Kepala Sekolah sudah akan menyiapkan buku-buku yang akan didistribusi nanti di pojok bacanya itu bukan hanya buku-buku pelajaran, tetapi akan ada buku-buku yang diminati oleh siswa supaya anak-anak minat bacanya ini bisa meningkat. Karena tadi akar masalah kita bahwa minat belajar anak itu masih rendah. Jadi mungkin akan disiapkan nanti buku-buku novel atau cerita ya Pak Dadang. Nah tadi kalau tidak salah Pak Dadang menyatakan bahwa ada taman baca ya Pak ya di samping ruangan sekolah kan maksudnya Pak? Kan kalau pojok baca ada di dalam kelas masing-masing ya Pak ya. Setiap kelasnya ya. Terima kasih, Bu, untuk pojok baca ya, karena sekali lagi kami terbatas sekali sarana prasarana. Satu kelas itu kami sekat, sehingga untuk pojok baca untuk 2 kelas itu ya kalau dibuat lagi pojok baca kayaknya akan sempit anak belajar. Hanya 1 kelas, Bu, yang ada pojok bacanya itu. Tapi saya lihat di kelas yang luas, karena 1 kelas yang tidak disekat ini yaitu yang ada pojok bacanya. Tapi saya perhatikan bahwa pojok baca itu sudah tidak, ya katakanlah kurang berfungsi lah. Itu ya. Yang sedikit lagi Pak Dadang. Yang tadi sampaikan bahwa ada di samping kelas itu berarti di luar dari ruang kelas ya Pak ya? Ya di taman baca maksudnya. Di samping taman baca kami buat pondok-pondok kami kreasi sebagai itu bagian daripada cara membangkitkan minat baca anak. Bahkan di Sangi dan biasanya kami difungsikan ketika dapat mengenal itu yang juga sebab untuk menanti perpustakaan. Aduh, sayang sekali saya tidak dengar suara tak Pak. Aduh, terpantul-pantul. Bisa sini banget di part.
Aduh, mohon maaf Pak Dadang, suaranya Pak Dadang. Saya tidak dengar lagi. Ya. Saya dengar tapi putus Pak, jadi tidak jelas apa yang tidak jelas di pendengaran saya apa yang Bapak sampaikan. Oke, tapi sedikit saya tangkap tadi bahwa di belajar selain pojok baca yang ada di dalam kelas ada juga taman baca. Nah, saya kira ini Pak sudah langkah yang tepat untuk membangkitkan minat belajar anak-anak kita. Tetapi bagaimana kontrol sekolah, bagaimana Bapak Ibu guru memastikan bahwa anak-anak ini sering atau apakah ada anak-anak yang tidak berminat sama sekali untuk mengunjungi taman baca atau pojok baca ini? Ya, mungkin Pak Gusti bisa memberi pendapat, silakan Pak. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kedengaran Bu? Ya bisa Pak, ini berbeda ruangan kan Pak, tapi suaranya Pak Gusti bagus. Beda ruangan dengan Pak Dadang. Iya, beda ruangan Bu. Jadi saya lanjut. Jadi kaitannya dengan literasi dan pojok baca, nanti saya juga sampaikan sedikit mengenai tempat-tempat baca yang sudah disediakan di sekolah. Jadi untuk apa membacanya anak-anak di sini, kemarin setelah saya mengajar di sini dalam artinya saya belum bisa bahasakan kemarin yang namanya asesmen. Jadi saya gilir anak-anak untuk membaca sebuah teks ataupun cerita. Pada saat itu mungkin dari sekian siswa hanya 1-2 orang yang bisa membaca dengan baik dari tanda baca dan sebagainya, sehingga di situ pada saat kita sudah membuat membuat tempat baca, pojok baca, kami jadwalkan Bu. Jadi setiap misalnya Senin sampai Selasa kelas 7 membaca buku. Waktunya itu dilakukan pada saat istirahat. Jadi apakah artinya ini maksimal atau tidak? Karena ini kan juga literasi berkaitan dengan membaca dan menulis. Jadi apa yang kemudian dibaca, kemudian disimpulkan apa yang menjadi pokok dari yang dibaca, sehingga di situ ada pengukuran yang dilihat. Kira-kira apakah ada peningkatan membacanya, sehingga misalnya dalam jangka waktu 1 bulan kita lihat dari hasil anak-anak ternyata sedikit meningkat, yang dulunya belum bisa melihat tanda baca sudah bisa, maka dari itu dari pojok baca yang kami buat ini memang berdampak baik. Tapi apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa Suaranya hilang ya Pak. Apa yang sudah kedengaran Bu? Iya, baik lagi. Jadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi memang akhir-akhir ini sudah tidak maksimal lagi karena mungkin terlalu banyak kegiatan, libur juga, sehingga sudah terlaksana dengan baik. Jadi harapan saya pribadi, jadi dari Ibu fasilitator artinya bisa memberikan hal yang bagaimana supaya lebih efektif lagi cara-cara dalam meningkatkan literasi kami Bu. Jadi mungkin saya itu tambahan sedikit Bu. Jadi nanti kalau masih ada saya lanjutkan. Jadi terima kasih, saya kembalikan Bu. Oke. Nah, khusus untuk pemanfaatan pojok baca berarti sudah ada kontrol ya Pak ya, karena sudah dijadwalkan, dan anak-anak kita yang tadinya mungkin pemahamannya masih kurang, sedikit ada perubahan setelah mengikuti atau setelah mengunjungi pojok baca. Berarti sudah ada kontrol ya Pak ya, ada guru mungkin yang memastikan bahwa anak-anak kita ini memang benar-benar mengunjungi pojok baca yang telah disiapkan. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan lagi Pak, ketika anak-anak kita asesmen kemarin, nilai yang muncul di rapor pendidikan itu adalah masih merah, bukan hanya literasi tetapi juga numerasinya. Nah, yang menjadi persoalan barangkali Pak, apakah memang anak-anak kita ini yang ini kan ditentukannya Pak ya, bukan sekolah yang memilih anak-anak yang mau ikut asesmen.
Itu sudah ada nilainya, memang namanya memang dari kementerian yang menentukan. Jadi anak-anak yang akan mengikuti ini mungkin dipilih secara apakah secara acak atau secara random dari Kemendikbud, sehingga kita tidak bisa mengutus, kita tidak bisa memilih anak-anak kita yang akan mengikuti asesmen. Nah, yang menjadi persoalan Pak, apakah memang anak-anak kita ini sudah sering kita perlihatkan soal-soal yang memang sudah memuat literasi dan numerasi. Apakah Bapak Ibu guru ketika memberikan soal-soal yang selama ini kepada anak-anak kita memang sudah diperkenalkan dengan soal-soal yang mirip-mirip memang dengan soal-soal yang ada di asesmen. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa memang literasinya masih sangat rendah, kemampuan membacanya juga masih rendah. Nah, bagaimana anak-anak kita mau memahami bacaan kalau membaca saja memang belum lancar? Nah, kebanyakan Bapak Ibu ketika kami berkunjung di sekolah, ya bukan dalam kapasitas saya sebagai fasilitator tetapi dalam kapasitas saya sebagai pengawas, ketika kami berkunjung ke sekolah-sekolah, banyak soal-soal yang dikembangkan, banyak soal-soal yang dirakit atau diramu oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu memang soal-soalnya yang hanya masih mengukur tingkat kognisinya anak-anak saja. Soal-soal itu belum memuat literasi dan numerasi. Iya, jadi maksud saya seperti ini Bapak Ibu, kalau memang kita merasa bahwa kita perlu lebih dipahamkan lagi, kita perlu untuk lebih memahami lagi, lebih menguatkan pemahaman kita lagi tentang bagaimana menyusun soal-soal yang memuat literasi dan numerasi. Mungkin kalau saya Pak, khusus kepada kepala sekolah, mungkin saran saya Pak, mungkin kita bagusnya barangkali kita mengadakan workshop, bukan hanya bagaimana membuat soal yang sudah memuat literasi dan numerasi yang akan diperkenalkan kepada anak-anak kita, tapi juga mungkin kita akan workshop juga tentang bagaimana merancang kegiatan pembelajaran atau bagaimana menyusun modul ajar yang di dalamnya itu bisa melayani anak-anak berbeda. Dengan sendirinya bahwa ketika kita sudah memahami itu, maka kita sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena terus terang Bapak Ibu, kadang juga ketika kami berkunjung, ada beberapa Bapak Ibu guru, tapi mudah-mudahan tidak ada di kita ya Bapak Ibu, memang ketika merancang modul itu memang ada beberapa yang memang belum bisa membedakan yang mana model, yang mana metode, yang mana strategi, yang mana pendekatan. Nah, ketika kita belum bisa memahami ini, tentunya kita akan kesulitan di dalam merancang sebuah modul ajar. Nah, kalau misalnya Pak Dadang menyampaikan bahwa memang kita masih butuh untuk itu, karena di beberapa sekolah-sekolah Pak, bukan hanya sekolah Mira, tetapi sekolah IKM juga itu banyak yang memang masih memprogramkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada ini. Banyak yang masih memprogramkan untuk melaksanakan workshop di tingkat sekolah. Ya, saya kira itu saja Pak Dadang. Mohon masukan kepada kami dan juga teman-teman guru yang ada di sini atas apa yang kita diskusikan pada saat ini, termasuk saran dari saya. Kalau misalnya memang kita masih butuh ada penguatan, mungkin Bapak akan memanggil narasumber yang lebih bisa menguatkan lagi pemahaman kita tentang pembelajaran diferensiasi dan juga bagaimana melihat atau merancang soal-soal itu yang memuat literasi dan numerasi. Ya, saya kira tidak ada masalah Pak. Oke-oke saja kalau misalnya memang kita rasa bahwa di sekolah kita memang kita masih butuh untuk itu. Ya, saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu? Kedengaran suara saya? Suaranya tidak. Oh, ya, terima kasih kepada bagi kepada staf ya, saya untuk
numerasi ini mungkin akan dimulai dari kami sebagai pendidik di sekolah, Bapak dan Ibu guru. Perlu diberikan penguatan, apakah dalam bentuk workshop atau BIMTEK atau pelatihan, ya, khusus untuk merancang katakanlah modul ajar atau bahan ajar yang sekaitan dengan penguatan literasi dan numerasi. Ya, selain itu workshop yang lain Ibu, ya kami juga rencanakan di sekolah, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan kurikulum merdeka ini, karena memang yang namanya kurikulum baru masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Antara lain ini merancang modul ajar, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, dan termasuk mohon maaf ini kalau mengambang sedikit, termasuk bagaimana menyusun asesmen yang baik, kemudian bagaimana menyusun P5, ya itu semua akan kami rencanakan untuk melakukan kegiatan ini, karena memang di kegiatan IHT kemarin ya katakanlah ya sudah ada sedikit lah di Bapak dan Ibu sudah serap, tapi untuk implementasinya lebih dalam ya perlu ada penguatan lebih jauh melalui workshop, melalui BIMTEK. Ya, saya kira itu satu masukan Bu untuk salah satu tentang literasi dan numerasi, setelah daripada apa yang ditawarkan Bapak-bapak dan Ibu tadi tentang tindakan-tindakan di lapangan, katakanlah mengefektifkan bahan dan sebagainya, juga perlu penguatan tentunya jaringan. Pak Dadang, kalau kita berikutnya bisa mungkin kita ambil malam ya Pak. Mungkin jaringan kalau sudah malam agak bagus ya Pak. ya tergantung juga Bu. Tergantung. Ya, Ini bagus lagi nanti Pak. kita Mm-mm. oh Bagus. Ya. Tadi waktu saya bicara, izin Pak, tadi waktu saya bicara menawarkan kalau bisa ada workshop, masih terdengar oleh Bapak atau tidak ya Pak? kedengaran Bu, Terdengar Bu. jelas. Saya kira. Oh ya. Ya Bu, ya. Saya kira untuk solusi yang menurut saya yang pertama itu adalah kerjasama dengan orang tua. Ada buku kontrol, barangkali ini itu bisa dibuat oleh sekolah. Kemudian mungkin juga bagus kalau melibatkan orang tua semacam sosialisasi di sekolah. Iya. Literasi, ya. Lalu yang kedua, menyediakan buku-buku yang sesuai dengan minat baca siswa. Ya. Lalu yang ketiga adalah melakukan workshop kepada kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, untuk memperkuat literasi dan numerasi di sekolah. Ya, tentunya ya dalam workshop nanti akan mencari narasumber yang bisa memandu kami sebagai Bapak dan Ibu guru untuk penguatan itu solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Itu ada solusi yang lain yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya barangkali bisa disampaikan di forum ini. Terima kasih Bu. Iya. Komentar saya itu. Oke, baik. Memang benar sekali Pak Dadang, bahwa karena kita memang baru, walaupun ada contoh-contoh yang ada di PNM ya Bapak Ibu, memang perlu adanya penguatan-penguatan lagi, karena ketika kita PKP kemarin kan terbatas sekali ya Pak ya, kita satu materi itu kan hanya 3 JP, kemudian yang kita bahas juga itu kan hanya sebatas bolehlah dibilang contoh kecil saja. Nah
memang Bapak Ibu ketika kita mau merancang atau menyusun modul ajar memang perlu pemahaman yang jelas dulu, pemahaman yang matang dulu tentang capaian pembelajaran. Ketika kita memahami capaian pembelajaran itu yang perlu kita pahami di dalam ada rasionalnya, ada tujuan pembelajaran, ada tujuan pelajarannya. Nah, ketika itu kita pahami, maka kita akan mudah untuk membreakdownnya atau menurunkannya menjadi sebuah kalimat TP. Ya, karena di dalam semua capaian pembelajaran, semua mata pelajaran itu beda-beda karakteristiknya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah memahami benar-benar apa itu capaian pembelajaran, maka kita akan dengan sangat mudah untuk menurunkannya menjadi kalimat, merumuskannya menjadi sebuah kalimat tujuan pembelajaran. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, baru kita menyusunnya menjadi sebuah kalimat ATP, menyusunnya menjadi alur-alur yang mungkin dulu identik dengan silabus. Nah, ini ya sekarang itu adalah ATP. Lalu dari ATP itu kita akan kembangkannya menjadi sebuah modul ajar. Ya Pak, saya kira benar Pak, kalau memang itu dirasa bahwa kita memang masih perlu penguatan workshop, mungkin ada beberapa hari, ya saya kira tidak masalah Pak Dadang untuk memanggil narasumber yang bisa lebih menguatkan lagi pemahaman kita. Karena memang Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak kita literasinya kita mau meningkat, ya memang mulai dari sekarang itu kita harus perkenalkan dengan soal-soal yang memang soal-soal yang di dalamnya itu sudah memuat literasi dan numerasi. Karena terus terang juga Bapak Ibu, memang masih banyak teman-teman kita guru-guru yang sempat kami kunjungi selama ini, memang soal yang mereka buat itu memang belum berbasis soal-soal yang biasa muncul di asesmen, ya yang di dalamnya itu sudah memuat literasi dan numerasi. Ya, ini juga yang perlu kita tepis bahwa numerasi itu hanya ada pada matematika, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Numerasi itu ada pada semua mata pelajaran. Nah, ini juga yang saya mau sampaikan mumpung saya masih ingat tentang asesmen awal. Asesmen awal sebelum mulai pembelajaran ini kan dilaksanakan untuk kelas 7 ya Pak Dadang ya. Ya. Biasanya Pak, tapi mudah-mudahan tapi nanti kita belajar kembali sama-sama Bapak Ibu. Kalau menurut saya Pak, mudah-mudahan saya tidak salah dengar, yang pernah saya dengar ketika kami bimbing kemarin bahwa asesmen awal itu sebenarnya 1 kali saja dilaksanakan. Kalau asesmen awal beda kalau asesmen ketika mau melakukan pembelajaran. Artinya mungkin yang dulu disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, asesmen awal itu sebenarnya sekali saja, tapi mudah-mudahan saya tidak salah, dan itu sebenarnya tidak tidak untuk tidak per mapel Bapak Ibu. Oh iya. Kalau saya tidak salah, tapi mudah-mudahan nanti kita cari lagi referensi sumber yang lain Pak ya, siapa tahu saya yang keliru. Jangan sampai ada Bapak Ibu mengatakan, wah itu Ibu Fasil bilang begini ya, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ini menurut sepemahaman saya, dan mudah-mudahan saya tidak salah, tetapi nanti kita pelajari bersama lagi Bapak Ibu, nanti kita tanyakan lagi, kita cari sumber yang lain. Asesmen awal itu kan beda ya Pak ya, kalau misalnya kita asesmen pada saat kita mau melakukan pembelajaran. Jadi yang saya maksud di sini adalah asesmen diagnostik, yang dulu disebut dengan asesmen diagnostik, ini rata untuk semua Siswa. untuk semua siswa yang biasanya Bapak Ibu ya, ini soal-soal yang dirakit ini juga biasa yang ada itu Pak, yang biasa juga diminta dari guru BK yang mungkin akan lihat dalam bagaimana gaya belajarnya. Kalau tidak salah, oh ini ada Pak yang guru BK di sini yang ikut kemarin, Pak Gusti. Saya Bu. Ya Pak Gusti. Ya. Oh ya, ini mungkin Pak Gusti agak tahu barangkali nih bagaimana Pak asesmen awal ketika kemarin disampaikan di BK, apakah ini asesmen awal dilakukan oleh per mata pelajaran Pak, asesmen diagnostiknya, ataukah rata saja, satu saja asesmennya untuk seluruh siswa? Oke, jadi baik, terima kasih Bu. Jadi untuk asesmen, jadi bisa asesmen awal dilakukan oleh guru BK. Bisa juga asesmen bisa dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran tentang di awal pembelajaran. Setelah itu kalau izin dulu Pak Gusti.
Itu kalau di awal pembelajaran. Maksud saya Pak, asesmen secara umum pada saat mau melihat bagaimana kondisi anak-anak kita sebelum Ya. pembelajaran dimulai. Yang dulu kalau tidak salah Pak disebut dengan asesmen diagnostik ya Pak ya. Iya Bu. Itu Ya. kita masuk maksudnya peserta didik baru maksud saya Pak. Ah, Iya Bu, iya jadi untuk keseluruhan Bu, guru BK yang kemudian melakukan asesmen, lalu hasil asesmen diberikan kepada masing-masing guru dan itu menjadi dasar, itu yang menjadi dasar untuk kemudian melihat gaya belajar peserta didiknya. Jadi itu Bu. Jadi barangkali Bu, asesmen awal sebelum pembelajaran itu dilakukan oleh guru BK untuk melihat gaya belajar peserta didik. Begitu ya? Salah satunya gaya belajarnya ya Pak ya yang dilihat ya Pak ya. Iya. Sepertinya Pak Dadang kalau sepemahaman saya bukan hanya gaya belajarnya tetapi juga kognisinya, tingkat kognisinya anak-anak. Tetapi nantilah Pak, nanti kita belajar lagi ini tentang asesmen awal. Karena yang saya tahu saya itu asesmen awal itu yang rata untuk semua siswa ketika PPDB itu kemarin itu artinya belum sampai pada kita merancang pembelajaran. Karena kan asesmen ada beda-beda ya Pak ya, ada asesmen ketika kita sudah mulai mengajar, ya ada kan asesmennya juga di sebenarnya. Tetapi yang maksud saya asesmen secara umum. Yang dulu kalau tidak salah disebut dengan asesmen diagnostik. Ya. Jadi nanti Pak, mudah-mudahan ada pertemuan lagi baru kita bahas lagi lebih detail lagi tentang asesmen. Bapak Ibu juga bisa mengakses di PMM seperti apa itu atau bagaimana itu asesmen awal sebenarnya ya Bapak Ibu. Oke. Atau mungkin ada teman kita yang oke, silakan Pak. Jadi jujur Bu, yang kami lakukan di sekolah ini untuk asesmen awal secara menyeluruh bagi peserta didik baru itu untuk tahun ajaran baru ini kami tidak lakukan. Yang dilakukan itu hanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru mata pelajaran untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya yang tadi yang sebagai dasar mereka untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya katakan pada Bapak dan Ibu guru ya, kita jalan saja dulu karena ini baru, nanti akan berproses juga. Ya, siapa tahu sudah bagian juga dari asesmen awal Pak, karena itu memang kan untuk memetakan. Seperti yang disebut tadi Pak Untung, itu sudah memetakan siswa, dikelompokkan menjadi 3 kategori. Ya, iya, Bu. Pak, sudah tepat, lebih bagus lagi Pak, karena kita melihat berdasarkan mapel masing-masing, karena anak-anak ini kan pastinya berdiferensiasi Pak. Ada saja mungkin misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, anak ini mungkin kategorinya dia tinggi, tetapi di kemampuan matematikanya rendah, jadi akhirnya dia ada pada level menengah barangkali, ternyata di mata pelajaran bahasa Indonesia dia termasuk anak-anak yang high, yang tinggi. Ya, saya kira sudah tepat Pak, karena sudah melakukan berdasarkan mata pelajaran. Jadi tentunya guru ketika merancang pembelajaran, merancang modul itu akan disesuaikan dengan asesmennya masing-masing. Ya, saya kira sudah tidak ada salahnya Pak, bahkan menurut saya itu sudah lebih bagus lagi karena langsung masing-masing guru melihat kapasitasnya muridnya masing-masing. Ya, begitu Pak. Dan Oke, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu guru menjadi penguatan juga bagi Bapak dan Ibu guru itu sudah tepat untuk melakukan komunitas untuk melakukan berorganisasi. saya mohon izin dulu Pak Dadang, mohon maaf Pak, suaranya Bapak saya tidak dengar. Coba Pak bergabung dulu di tempatnya Pak Gusti, nampaknya tadi di tempatnya Pak Gusti tadi bagus Pak, suaranya tidak terpantul-pantul. Mohon maaf Pak Dadang, masalahnya saya tidak dengar Pak. Ya, oke Pak. Mohon maaf ya Pak Dadang, mungkin jaringan saya juga yang kurang bagus jadi. Ya Bu, siap Bu, ya. Ya, mohon maaf Pak. Ya.
Oh, ke itu bang kelas. Eh? Oh iya, anu cas ya. Patulah wadan masih ya kak, kasih iya. Kedengaran? Suaranya Bu tidak didengar Bu. Ya, Pantai suaranya suara saya lagi yang hilang ya Pak ya, karena memang saya tadi tutup mikrofonnya. Ya Pak, sudah bagus Pak. Silakan Pak Dadan. ya Bu ya. Saya baru sudah sampai di mana tadi? Diulang saja barangkali Pak, karena memang saya tidak dengar suaranya tadi Bapak. Oh iya Bu ya. Jadi saya sampaikan bahwa artinya asesmen awal yang sudah dilakukan per mata pelajaran ini Waduh. ya, Hilang suara tak Pak, hilang mini sama sekali lagi. Aduh. Tidak ada nih suaranya Pak Dadang ku dengar. halo. Ya Pak, silakan Pak. Ya, sudah kedengaran Bu? Ya, Pak sudah. Ya. Jadi artinya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu guru yang diawali dengan asesmen awal per mata pelajaran itu artinya sudah betul Bu ya? Iya Pak, iya. Ya, selanjutnya Bu, ini yang menjadi persoalan yang diangkat teman-teman guru kemarin bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dalam melayani setiap anak kebutuhannya, bagaimana langkah-langkahnya di kelas dengan katakanlah 3 kelompok yang didapat itu, yang tiga kategori. Bisa Bu dengar? Ya, bisa Pak. Lebih Akan HP, diberikan perlakuan yang berbeda Pak. Mungkin anak-anak kita yang masih di bawah rata-rata tentunya akan lebih banyak pendampingan, dan mungkin ini Pak bisa dimanfaatkan juga temannya yang sudah bisa, yang mungkin sudah di atas rata-rata. Maka dengan membaca itu hari Pak Guru, itu yang dijadikan yang tutor sebaya di khusus untuk dia tutor sebayanya yang sedang ini yang tidak bisa memang harus guru yang dampingi. Sarannya Pak Guru, kita fokus yang ini yang kurang, tidak terlalu terhormat yang sedang yang kan pasti itu juga bimbingan yang sedang pasti butuh bimbingan. Waktu itu kayak apa nih di penambahan Yang jelas
seperti yang saya sampaikan tadi ke Bapak, mungkin kita butuh penguatan lebih lagi, kita adakan workshop, kemudian kita langsung latihan. Karena kalau hanya, ya, jadi Pak boleh impact lah, karena kalau kita di iklan, karena kita akan langsung diberi penguatan, kemudian kita langsung latihan. Contoh tadi, ya seperti contoh tadi, bagaimana kita merakit atau merakit soal-soal yang memang sudah berbasis AN, yang sudah memang literasi, yang sudah memang numerasi. Jangan sampai soal-soal yang kita gambarkan itu hanya soal-soal yang hanya khusus menguji penyampaian atau tingkat kognisinya anak-anak kita, belum menggambarkan bahwa soal-soal itu sudah memang literasi dan numerasi. Karena kebanyakan ini guru, ada guru yang mengeluh, kenapa ini soal-soal KKN seperti ini panjang sekali, satu soal saja satu halaman dulu. Ya memang seperti itu, karena memang dibutuhkan pemahaman dari anak-anak kita, bagaimana anak-anak itu bisa memahami materi. Sekira seperti Tapi bagaimana Bang Guru? Bagaimana kita membuat soal contoh PKN? Apakah bisa dibuatkan soal numerasi? Soal bentuk numerasi kalau PKN? Itu nih baik khusus dia Khusus Iya. matematika deh ya. Terus ada perhitungannya. Iya. matematika IPA. Iya, matematika IP ya. Cuma kalau misalnya literasi bisa kalau literasi. PKN. Sudah. Iya. Tapi kalau numerasi kayaknya agak sulit. Iya. Apa yang mau dihitung? Kalau IPS ada numerasinya yang jumlah Ya IPS IPS ada bisa numerasi, ada masuk. Dari pindah. kalau misalnya memang kita akan mengadakan workshop, kira-kira apa ya Pak? Kapan workshop ini akan dilaksanakan? Mungkin sudah bisa diprogramkan Pak? Ya, pindah. dari iya. Bisa Pak, karena kita masih loka karya di akhir Ramadan kalau tidak salah Pak, dan kita akan loka karya di Ramadan kalau tidak salah. Satu hari saja Pak, satu hari saja. Iya, boleh Pak. Kalau misalnya, misalnya ada temannya Pak Dadang yang bisa dihubungi, bagaimana caranya, bagaimana dia merakit atau meramu soal-soal yang sudah berbasis AN, mungkin bisa dihubungi Pak. Kalau ada teman-teman kita yang ada relasi yang biasa memberi penguatan atau memberi materi tentang ini, mungkin bisa dihubungi supaya teman-teman kita lebih kompetensinya kita semua lebih baik lagi. Ya, bagus lagi apa begitu Pak? Muncul dari apa? Ini pakai suruh. Saya kira itu solusi-solusi antara lain adalah penguatan kepala sekolah dan guru-guru lewat workshop ini terkait dengan literasi numerasi, kemudian Diferensiasi. Selain itu Pak, kalau juga modelnya aktivitasnya Pak, komunitas belajarnya, teman-teman yang akan belajar di PMM
jadi beda nanti KKN PP apa yang KKTP-nya ini Pak Guru ya Pak Guru tidak pernah dibuka apanya membuka ini akun belajar lebih belajar iya mereka PNM Harus buka dan saya tentang untuk anu nak kita siap pergi nak kamu siku sembarang baba siku tindis iyo siku tindisan ya